Aku tidak menyangka suamiku selingkuh dengan sahabatku sendiri, hingga akhirnya aku tarik semua aset kekayaannya dan buat dia miskin kembali. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Aina, hari ini aku izin tidak masuk kerja dulu ya, karena aku akan mengunjungi makam ibuku. Aku menarik nafas panjang setelah membalas pesan Elsa. Ia sudah seperti saudaraku sendiri, meskipun sekarang ia adalah salah satu karyawanku. Jadi tidak mungkin aku tidak memberikannya izin. Apalagi alasannya adalah untuk mengunjungi makam ibunya. Elsa selalu melakukan itu setiap tahun. Pagi itu, aku baru saja selesai menyiapkan bekal untuk putriku, Nesha. Meskipun ada asisten rumah tangga, tetapi aku ingin mengurus Nesha sendiri, sebisa mungkin. Pesan itu muncul di layar ponselku. Baik, Sa, tetapi besok kamu masuk ya. Karena kemarin Mas Rizky mengatakan ada banyak pengunjung yang sudah ngontak dia dan mereka akan datang ke showroom. Tentu saja aku harus memastikan Elsa masuk. Ia adalah bagian penting di showroom suamiku. Besok aku masuk seperti biasanya kok. Mana mungkin aku tidak masuk. Kan hari gajian. Aku tersenyum membaca balasan itu. Tentu saja, Elsa tidak akan melewatkan gajian. Aku membalas pesannya dengan singkat. Baik. Lalu meletakkan ponselku di atas meja. Entahlah, ada yang berkutat di dalam pikiranku. Dan ini karena mimpi semalam. Mimpi berulang yang menurutku cukup untuk meneror pikiranku. Mimpi Mas Rizky berselingkuh. Aina, hari ini aku akan bertemu dengan klien di luar kota. Nanti tolong kamu ke showroom pusat ya, karena aku khawatir anak buah kita yang ada di sana tidak bisa menghandle segala sesuatunya. Kepalaku menoleh ketika menatap keberadaan Mas Rizky, yang saat ini tengah mencoba mengancing bagian lengan kemejanya. Keluar kota mana, Mas? Ke Semarang, balasnya. Aku berdiri, kemudian membantu Mas Rizky mengancingkan kemejanya. Aroma parfum baru yang Mas Rizky miliki dan dia membelinya dengan harga yang cukup mahal. Mas Rizky tidak lupa kan jika malam ini adalah anniversary kita? Ku coba untuk mengingatkannya, karena sejak kemarin dia seolah-olah melupakan hal itu. Aku bukan istri yang akan menuntut berlebih perhatian dari suaminya. Menurutku, ajakan makan malam cukup menyenangkan hatiku, karena sudah banyak hal yang kami lewati untuk bisa berada di posisi ini. Bertahan dalam hubungan yang penuh dengan perjuangan, ketika harus mengumpulkan jerih payahku sebagai seorang TKW di Malaysia. Sementara Mas Rizky saat itu juga bekerja di sana. Aku bertemu dengan beberapa klien. Mungkin kalau pulangnya di atas pukul 10 malam, kamu menginginkan apa? Kalau kamu mau membeli barang-barang, kamu kan pegang uang juga. Jawabannya begitu santai, seolah-olah tidak peduli dengan perasaanku. Beberapa waktu ke belakang ini, Mas Rizky memang sedikit sensitif. Entahlah, bahkan hubungan suami istri di antara kami pun rasanya hambar. Baiklah, tidak apa-apa. Apakah Mas Rizky akan pergi sekarang? Aku mencoba memahami keadaan. Suamiku memang sibuk, apalagi showroom mobil yang kami miliki bulan ini bertambah satu lagi, menjadi 3 lokasi. Berkah mobil saat ini menjadi showroom mobil yang paling ramai di kota kami dengan pengunjung, bahkan dari luar pulau. Aku akan pergi sekarang. Dia menatapku. Entahlah apa yang dia pikirkan ketika menatapku. Mengapa Mas Rizky menatapku seperti itu, Mas? Tentu saja aku penasaran dengan apa yang dipikirkannya, karena selalu saja setelah menatapku, dia menghela nafasnya. Kamu itu cantik.
Sayang kamu tidak bisa memiliki anak lagi, padahal aku menginginkan anak laki-laki yang nantinya bisa meneruskan usaha kita. Kuteguk ludahku saat sebenarnya kalimat seperti itu sudah sering Mas Rizky sampaikan kepadaku. Aku sudah mencoba segala cara, tapi kenyataannya tetap tidak bisa, Mas. Sudah ada Neisha, dia juga bisa meneruskan usaha kita, ujarku. Ada bagian dari diriku yang terluka sebenarnya, tetapi aku memilih untuk diam. Neisha itu kan perempuan. Memangnya perempuan itu bisa apa? Aku memilih diam. Teringat wejangan bapakku yang selalu mengatakan jangan berdebat ketika suami akan pergi. Ku ikuti langkah suamiku saat berjalan menuju mobil. Bahkan tidak ada ciuman di keningku kembali. Hati-hati ya, Mas, ucapku, karena Mas Rizky bahkan tidak bicara apapun. Tetapi aku sedikit lega karena dia membunyikan klaksonnya. Sebenarnya hal kecil seperti ini sudah bisa membuatku tersenyum dan lega. Memastikan jika mobil yang dinaiki Mas Rizky sudah menghilang di balik pintu gerbang rumah. Aku masuk ke dalam rumah. Seharusnya langsung pergi ke showroom seperti permintaan Mas Rizky. Tetapi yang aku lakukan sekarang adalah naik menuju lantai atas, di mana di sana ada tiang jemuran, dan aku bisa mendapatkan ketenangan di sana. Wah, tumben, kok ibu ada di sini? Sapa salah satu asisten rumah tanggaku yang memang aku pekerjakan di sini, khusus untuk mencuci dan menyetrika. Iya, Mbak. Sebentar saja aku di sini. Nanti aku akan segera berangkat ke showroom, balasku. Tidak lama kemudian, asisten rumah tanggaku turun ke bawah dan entah mengapa mataku menatap pada deretan cucian yang telah dijemur. Keningku mengerit ketika melihat penampakan sebuah celana dalam berwarna merah menerawang yang tergantung di sana. Itu bukan milikku. Milik siapa? Langkahku mendekat dengan segenap perasaan campur aduk, memastikan apa yang aku lihat bukanlah hal yang salah. Ku ambil kain menerawang itu dan berusaha mengingat-ingat kembali. Ini bukan milikku, lirihku. Aku selalu ingat barang-barang pribadi yang aku miliki. Perasaanku mulai gelisah, hingga kemudian mengarahkan pandanganku pada gantungan di sana, di mana ada pelindung bagian depan tubuh wanita, yaitu kain menyerupai layang-layang. Astagfirullahalazim. Sekujur persendianku rasanya lemas ketika pada gantungan aku melihat benda itu ada di sana, berwarna merah juga dengan kain berenda. Tanganku gemetar ketika mengambilnya, kemudian memastikan berapa ukurannya, hingga jantungku rasanya berhenti memompa. Ini milik siapa? Mengapa ada bra dengan ukuran ini di sini? Aku masih berpikir positif. Mungkin itu milik salah satu dari dua asisten rumah tanggaku yang berada di sini. Milik Tuti ataupun milik Erna. Aku merasa sangat penasaran. Aku segera membawa dua kain itu ke bawah dan menemui mereka berdua. Mbak Tuti, tolong kesini sebentar, Mbak, panggilku, hingga asisten rumah tanggaku yang bernama Tuti itu berjalan menuju ke arahku. Ada apa ya, Bu? Ini apakah milik Mbak Tuti? Tunjukku, hingga kemudian Tuti menggelengkan kepalanya. Bukan, Bu. Ukuran saya tidak sebesar itu. Wajah asisten rumah tanggaku juga terlihat gelisah. Aku tidak ingin berprasangka buruk atau sekedar berpikir jika Tuti mengetahui segala sesuatunya. Apakah ini milik Erna? Gumamku, yang sebenarnya merupakan pertanyaan dari resah hatiku. Sepertinya bukan, Bu. Itu saya dapatkan dari keranjang yang ada di kamarnya Ibu dan Bapak. Jawaban yang sungguh menghadirkan gelisah semakin mendalam. Pikiranku bergejolak. Ku tekan jantungku kuat-kuat. Karena selama ini aku memiliki riwayat GERD yang akan kambuh ketika memikirkan sesuatu yang berat. Baiklah, terima kasih banyak ya Mbak Tuti, ucapku kemudian,
memberikan kode bagi asisten rumah tanggaku itu agar kembali melakukan aktivitasnya. Aku sendiri kembali ke atas dan menjemur 2 kain itu. Ini milik siapa ya? Mengapa ada di kamarku? Pikiranku buntu, namun diisi oleh perkara-perkara yang mengarah pada kekhawatiran. Apakah kamu mulai ingkar dengan janji kita, Mas? Kakiku melangkah menuju kamar. Pandanganku menatap foto ijab kabul kami beberapa tahun yang lalu. Kami berpacaran sejak masa SMA, kemudian karena keterbatasan biaya tidak bisa kuliah. Aku menjadi TKW ke Malaysia, sementara Mas Rizky menjadi welder di sana juga. Kami sama-sama memiliki tekad yang kuat, membina hubungan pernikahan dengan kecukupan finansial, dan membangun usaha bersama. Berkat hasil kerja keras yang kami kumpulkan, Mas Rizky mulai bisnis pertamanya dengan menjual mobil second. Pernah juga jatuh bangun, hingga setelah menikah, aku merelakan diriku pergi kembali ke Malaysia. Sementara Mas Rizky di rumah mengurus usaha yang berharap bisa dipulihkan. Apakah kamu berselingkuh dariku, Mas? Bibirku terus bergumam di antara resahku, hingga kemudian langkah kaki membawaku menuju ruangan tempat pakaian-pakaianku berada. Instingku berbisik, mungkinkah mimpi yang terjadi selama 3 hari berturut-turut itu adalah petunjuk agar aku mulai waspada dan tidak terlena dengan hubungan yang aku pikir sudah solid, karena finansial kami baik-baik saja. Kubuka lemari, menatap pada gantungan pakaian-pakaianku di sana, hingga kemudian aku menggeser pintu di mana itu adalah tumpukan pakaian Mas Rizky. Instingku terasa hingga membuka lipatan kemeja Mas Rizky. Ini bukti kedua. Lirihku kemudian menjatuhkan diriku di atas lantai, memeluk kain berwarna merah menerawang kurang bahan itu. Deru nafasku memburu. Aku mencari-cari pada lipatan pakaian Mas Rizky, hingga kemudian sesuatu terjatuh dari sana. Mataku menatapnya, sebuah jam tangan milik seorang wanita. Aku pernah melihat jam tangan ini, tapi di mana ya? Perasaanku mungkin hancur, tetapi tidak mungkin mengorbankan banyak hal, terutama usaha yang telah kami rintis bersama. Sepanjang perjalanan menuju showroom pusat, air mataku menggenang di pelupuk mata, dan bahkan aku tepis beberapa kali menggunakan telapak tanganku. Kamu tega sekali, Mas. Jika yang aku lihat tadi itu benar, aku tidak akan memaafkanmu. Ingatanku kembali tertuju pada apa yang sudah kami miliki saat ini. 3 showroom mobil second dan semuanya laris. Showroom pusat ini kami kelola bersama, sedangkan showroom kedua benar-benar aku sendiri yang menghandle. Sejak awal menikah, kami sudah sepakat dengan membuat perjanjian seperti itu. Kata bapakku, jangan pernah percaya pada siapapun, bahkan termasuk suami sendiri. Aku mengingatnya, meskipun saat itu Mas Rizky marah-marah karena dia meminta agar 3 showroom itu dikelola bersama. Selamat pagi, Bu Aina. Sapa salah seorang resepsionis yang menggantikan tugas Elsa hari ini. Selamat pagi juga. Apakah Elsa membuat surat izin hari ini yang dikirimkan ke showroom? Ujarku menanyakan. Walaupun aku dan Elsa berteman, akan tetapi urusan pekerjaan, kami tetap bisa membedakan. Tidak, Bu. Elsa datang ke sini kemudian membagikan nasi kotak untuk seluruh karyawan di showroom. Keningku kembali mengerit. Dia membagikan nasi kotak? Apakah dia sedang ulang tahun hari ini? Katanya sih acara syukuran, tapi ulang tahun Mbak Elsa kan sudah sejak 2 bulan yang lalu. Oh, mungkin karena akan mengadakan syukuran di kampungnya, karena dia izin akan berziarah ke makam orang tuanya. Aku sempat menyunggingkan senyum. Iya, tadi Mbak Elsa juga mengirimkan nasi kotak untuk ibu. Sudah dibawa ke ruangan ibu. Oh, terima kasih ya. Kulangkahkan kakiku menuju ke ruangan di mana Mas Rizky berkantor di showroom itu. Aku juga memiliki hak berada di sini,
meskipun tidak setiap hari, dan lebih fokus ke showroom kedua. Mbak Elsa syukurannya luar biasa loh. Ini dari catering ternama. Ada jajannya juga, dari toko kue yang sangat mahal. Kakiku berhenti melangkah ketika melewati ruangan staf showroom dan mendengar pembicaraan mereka. Iya, katanya sih syukuran membeli mobil baru. Keren loh, dia kan janda. Tapi kok bisa ya membeli mobil baru? Aku sempat membuka story WhatsApp-nya. Duitnya dari mana coba? Kakiku melangkah. Aku senang jika bawahanku mendapatkan rezeki besar dan berhasil. Akan tetapi, aku sangat tahu bagaimana kehidupan finansial Elsa sebelumnya. Dia menanggung utang rentenir karena suaminya dulu pengangguran, dan dia bekerja di rumah makan dengan gaji pas-pasan. Kok aku tidak melihat story WhatsApp-nya Elsa pagi ini? Lirihku. Tiba-tiba aku teringat hal itu. Bahkan dengan refleks, ku keluarkan ponselku dari dalam tas dan mengecek story WhatsApp milik Elsa. Kok tidak ada? Apakah aku disembunyikan dari status WhatsApp-nya? Tidak ingin berprasangka buruk, aku kemudian terus berjalan menuju ruangan Mas Rizky. Duduk di sana, menyandarkan kepalaku pada punggung kursi. Coba aku mengecek status media sosialnya. Belum pernah aku memiliki perasaan sekepo ini terhadap urusan orang. Tetapi entah mengapa, hari ini seolah-olah perasaanku mendesak. Mengapa aku tidak bisa melihat story akun media sosialnya? Kembali keningku mengerit. Biasanya tampilan status Elsa ada di atas. Aku mengecek dengan mengetikkan akun milik Elsa di sana. Aku terkejut, benar-benar terkejut, saat status sosial milik Elsa sekarang terkunci, sementara aku tidak bisa melihat profilnya. Hal yang kemudian membuatku lebih terkejut lagi adalah ketika di sana ada tulisan ikuti. Aku tidak merasa berhenti mengikuti kamu. Mengapa sekarang ada tulisan seperti itu? Aku berdiri, gelisah dengan pikiranku sendiri. Instingku berjalan dan teringat dengan jam tangan yang tadi aku temukan di lemari. Entah ada hubungan atau tidak, seketika ku panggil salah satu staf yang selama ini cukup dekat denganku. Apakah kamu pernah melihat jam tangan ini? Aku lupa, tetapi setauku ada yang memakainya di sini. Ucapku, berusaha memasang ekspresi santai. Ya, ingatanku tidak mungkin salah. Aku pernah melihat seseorang memakai jam tangan itu di tempat ini. Boleh saya melihatnya, Bu? Ucap stafku itu. Aku memberikannya, dan dia memeriksanya. Keningnya berkerut hingga kemudian satu kalimat pendek terucap dari bibirnya. Benar-benar membuat jiwaku seolah-olah tercabut dari ragaku. Darahku berdesir, beranda otakku dipenuhi dengan rasa marah. Tidak hanya satu bukti yang aku temukan, tetapi 3 bukti, dan benar-benar nyata terpampang di hadapanku. Apakah kamu menyimpan nomor kontaknya Elsa? Tanyaku, karena ingin mengetahui status apa yang sudah diposting oleh Elsa, sehingga aku dihidden seperti ini. Iya Bu, ada. Apakah bisa saya kirimkan ke kontaknya Ibu nomornya Mbak Elsa? Bukan. Jika diizinkan, aku ingin melihat sebentar status WhatsApp-nya, karena pengaturan WhatsApp-ku bermasalah. Aku menguji instingku yang kali ini bekerja dengan luar biasa. Di antara rasa sakit hati yang berusaha aku tepis dan tidak kuperlihatkan pada bawahanku. Tidak akan, aku bersumpah akan bermain aman. Ini Bu, silahkan. Kuucapkan terima kasih kepadanya sebelum akhirnya membuka pembaharuan pesan dan di sana ada tulisan Mbak Elsa CS berkah mobil. Langsung aku klik ikon bulat itu dan aku menatapnya. Status pesan Elsa yang memperlihatkan sebuah mobil dan tentu saja aku mengetahui harganya, sekitar 300 juta rupiah. Baru, belum memiliki plat. Dan ditulis dengan caption, Alhamdulillah, hasil irit makan dan rajin bekerja. Apakah kamu memiliki status sosial media miliknya Elsa?
Kali ini aku tatap stafku yang sepertinya mulai menaruh curiga kepadaku. Tolong aku. Aku berjanji tidak akan melibatkan kamu dalam hal ini. Mohonku. Gadis berusia 21 tahun itu mengangguk. Aku yakin sebenarnya dia mengetahui sesuatu. Terlihat dari ekspresinya yang menurutku menaruh rasa kasihan kepadaku. Iya, Bu. Dia menyodorkannya, dan aku kembali menatap pada story akun media sosial milik Elsa. Postingan mobil barunya juga ada di sana. Bahkan ada yang terang-terangan berkomentar, seorang customer service membeli mobil baru. Nyervis siapa ini? Di sana aku menemukan komentar suamiku. Rizky berkah mobil. Saya bangga memiliki karyawan sepertimu. Selain kamu cantik, kamu juga berkompeten dan cerdas. Semoga tahun depan bisa membeli rumah ya. Tampilan komentar Mas Rizky kemudian kukirimkan ke ponselku. Tidak mungkin aku menutup-nutupi dari stafku, yang sejak tadi menatapku pias. Terima kasih. Kamu boleh meninggalkan ruangan ini? Kataku. Staf itu terlihat gugup, tetapi aku berusaha tersenyum dan mengatakan, aku baik-baik saja. Tenanglah. Setelah gadis itu pergi, aku berdiri. Ku tekan dudukku dalam-dalam. Ku biarkan tanganku ini terkepal. Sebelum akhirnya, ku hantamkan kepalan tanganku ini ke tembok beberapa kali, hingga punggung tanganku sedikit merah karenanya. Aku tidak akan membiarkan semua ini. Sumpah, aku tidak akan membiarkanmu menari-nari di atas kebohonganmu, Mas. Hatiku remuk redam, tapi aku tahu kesakitan hanya akan membuatku semakin terluka. Aku ingin menjerit sekarang, tapi hal itu urung aku lakukan. Hari ini aku tahu Yang Maha Kuasa sudah benar-benar menunjukkan hati Mas Rizky yang telah berubah, dan dia berpaling dariku. Baiklah, Mas, aku ikuti permainanmu. Akan kamu bawa kemana hubunganmu bersama Elsa? Aku akan melindungi diriku sendiri. Air mataku menetes ketika ingat pesan bapakku. Sebenarnya bapak tidak setuju saat Mas Rizky menyuruhku kembali ke Malaysia, sementara dia mengelola usahanya. Saat itu aku terlalu percaya kepadanya, dan Mas Rizky masih menunjukkan jika dia berhasil mengembangkan usaha dengan modalku pergi ke Malaysia, tepat 40 hari setelah melahirkan Nesha, dan di sana selama 4 tahun. Ah! Pekiku. Aku menangis, terluka sekarang, dan tidak akan membiarkan luka ini terjadi padaku sendiri. Aku turut berjuang. Apa kamu pikir aku akan membiarkan perjuanganku dinikmati oleh orang lain dengan cara berkhianat kepadaku? Tidak akan. Aku berusaha menenangkan pikiranku. Beberapa saat kemudian, ku baca status pesan suamiku yang mengaku ke Semarang. Alhamdulillah dilancarkan. Semoga selalu bahagia. Aku sudah tidak bisa berpositif thinking. Tanganku kembali bergetar ketika mengulir jemariku, dan di sana ternyata ada status pesan ibu mertuaku. Semoga impian ibu cepat terkabul. Amin. Kepalaku menggeleng, hingga kemudian ada pemberitahuan story pesan yang baru dari salah satu keponakan Mas Rizky. Mataku membelalak, karena di sana memperlihatkan dua telapak tangan yang saling bertaut. Bagi orang lain, mungkin adalah status tersembunyi seseorang ketika menikah dan tidak akan diketahui oleh orang lain. Tetapi aku tahu dan sangat tahu. Cincin yang melingkar di jari itu, aku tahu. Ku tatap putriku yang saat ini tengah berbaring memeluk gulingnya. Seharian ini, rasanya ingin mengamuk. Kakiku melangkah berjalan menghampirinya. Ku ulurkan jemari tanganku, menyibakkan rambut Nesha yang menutupi sebagian wajahnya. Ibu tidak akan membiarkan orang lain bersenang-senang di atas kesedihan ibu. Maaf jika nanti ibu egois memilih berpisah dari ayahmu, Nesha. Kalimat itu kuucapkan dengan lirih, sebelum akhirnya keluar dari kamar putriku menuju kamarku sendiri. Ku tatap jam yang ada di dinding. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, tetapi Mas Rizky belum juga pulang. Aku tidak peduli lagi kamu mau pulang atau tidak, Mas.
Ucapku dongkol karena mengetahui fakta yang mungkin benar jika tadi siang Mas Rizky sudah menikah dengan Elsa. Tentu saja aku akan menyelidikinya nanti diam-diam dengan menyuruh orang. Kakiku melangkah menuju kamar, kemudian berbaring di sana, mengistirahatkan raga serta jiwaku yang seharian ini dibantai dengan kenyataan yang menyebalkan. Mendengar suara deru mobil memasuki garasi, ku tarik selimutku dan berpura-pura tidur, sehingga kemudian suara langkah kaki masuk ke dalam kamar. Aroma parfum Mas Rizky, parfum mahal yang ternyata dibeli untuk menyenangkan hati seseorang. "Kamu sudah tidur, Aina?" Suaranya terdengar jelas di telingaku, tetapi aku berpura-pura tidak mendengarnya. "Apakah tidak ada penyambutan terhadap suamimu? Padahal dengan jelas-jelas aku mengatakan akan pulang sekitar pukul 9. Dasar payah." Kata payah yang keluar dari bibirnya menyakitiku. Selama ini apa yang tidak aku lakukan untuknya? Aku sudah menjadi istri penurut. Meskipun ikut mengelola showroom, tetapi kewajibanku selalu aku tunaikan. Aku sudah menjadi istri penurut. Meskipun ikut mengelola showroom, tetapi kewajibanku selalu aku tunaikan. Bahkan termasuk urusan memasak. Aku juga tahu, Mas Rizky tidak cocok dengan masakan ART. Tetapi tetap saja memasak untuknya. "Kamu sudah pulang, Mas?" Ucapku berpura-pura mengerjapkan mataku beberapa kali, agar terlihat sebagai kondisi mengantuk. Ku tatap wajahnya, tidak nampak lelah. Aku muak, benar-benar muak. Sudah kubayangkan jika dia pasti sudah melakukan itu dengan Elsa. Mungkin aku belum memiliki bukti, tetapi nanti pasti akan aku menemukannya. "Kamu mau kopi, Mas?" Mengapa harus ditanya? Bukankah seharusnya kamu menyiapkan kopi untukku?" "Ya, akan aku buatkan." Aku berdiri dan berjalan melewati samping tubuh Mas Rizky. Kucium aroma sampo dan sabun di sana. Kutiupkan udara pada wajahku saat benar-benar kurasakan sakit itu. Sesakit ini rasanya. "Bagaimana hasil pertemuanmu dengan calon pembeli hari ini, Mas? Apakah ada yang tertarik dengan mobil-mobil kita di showroom?" Tanyaku sambil meletakkan secangkir kopi panas di atas meja. "Ada. Kamu pikir mengapa aku pergi sampai pulang malam jika tidak berhasil?" Balasnya sinis. "Alhamdulillah, aku besok tidak bekerja." Aku duduk di hadapannya. Biasanya saat dia lelah pulang dari bertemu dengan calon pembeli, aku selalu memijiti bahunya. Tetapi untuk sekarang, hal itu tidak akan aku lakukan. "Mengapa? Biasanya kamu sangat rajin pergi ke showroom." Responnya. "Aku ingin mengunjungi Bapak, Mas." Ucapku. "Apakah waktunya menyetor uang pada bapakmu?" Senyumnya sinis, dan aku mengeritkan dahiku. "Maksud kamu apa, Mas? Bapak tidak pernah meminta uang dariku?" "Ya tidak pernah sih, tapi kamu yang selalu mengirimkan uang untuknya." Dia tidak mau kalah. "Ya karena aku ini kan anaknya. Aku yang salah dengan semua itu. Lagi pula ketika dulu aku mengirimkan uang untuk Bapak, itu juga uangku, bukan uangmu kan, Mas?" Mas Rizky menatapku tajam. Dia sepertinya terganggu dengan ucapanku yang tajam. "Kamu sudah berani mengatakan hal itu kepadaku?" Ekspresinya terlihat kesal. Aku menarik nafas panjang, kemudian menggeleng. "Karena Mas Rizky bicara seperti itu, dan sama sekali bukan ucapan yang benar, Mas." Balasku. "Bapak memang bukan orang kaya, tetapi dia tidak pernah merusuh di keluarga kita." Bicaraku tegas. Persetan dengan segala hal yang mungkin dipikirkan oleh Mas Rizky. Aku tidak peduli. "Terserah kamu sajalah. Bukankah showroom yang kamu pegang sekarang itu juga jaya? Kamu bahkan menarik pelanggan dari showroom utama menuju showroom kedua." Desisnya. "Aku tidak menariknya, Mas. Tetapi marketing di media sosial berkah mobil 2 memang lumayan menarik perhatian orang. Aku tidak harus menggunakan tim marketing gadis cantik dan membayar mahal mereka. Karena menurutku,
Lebih kubutuhkan bahasa komunikasi yang baik. Mungkin pembeli di showroom 2 bukan pria yang haus untuk melihat wanita-wanita cantik. Aku cukup berani malam ini. Selama ini aku tahu Mas Rizky membayar mahal gadis-gadis cantik sebagai SPG dan mempromosikan showroom 1. Padahal penjualan tidak begitu meningkat dengan cara yang dilakukannya. Justru membuat pengeluaran membengkak. Hari ini aku juga melihat pengeluaran yang cukup besar dari transaksi M-Banking yang kita kelola. Kuingatkan dia akan hal itu. Aku menggunakannya untuk membeli mobil, ucap Mas Rizky. Kapan kamu membelinya, Mas? Kemarin lusa. 300 juta. Kutahan rasa marahku di sini. Hatiku. Iya, 300 juta untuk 3 unit. Oh, responku datar. Aku tidak begitu peduli karena sudah jelas tahu dia menggunakan uang itu untuk membeli mobil baru untuk Elsa. Baiklah, semoga balik modalnya. Itu uang kita kelola bersama dari showroom pertama. Setelah mengatakannya, aku segera berdiri. Besok ibu akan datang ke sini, ucap Mas Rizky, begitu aku melangkahkan kaki. Tumben ibumu datang ke sini, balasku. Iya, beberapa hari akan berada di sini. Oke, kakiku melangkah menuju kamar kembali. Ibu mertuaku akan datang. Dia merestui pernikahan Elsa dan Mas Rizky, kalau aku tebak dari status pesannya. Sepertinya aku harus bergerak cepat. Tidak boleh aku tunda-tunda lagi. Mengumpulkan bukti mengamankan finansial yang bisa aku amankan. Dan aku akan menemui bapak untuk nanti melakukan sesuatu. Gumamku penuh tekad. Targetku showroom mobil pertama, karena di sana pusat dari pendapatan kami selama ini yang lebih besar. Akan aku selamatkan untuk putriku, karena dia yang secara sah berhak atas itu, bukan Elsa. Ku cari lewat internet seseorang yang mungkin bisa membantuku, hingga bibirku menyunggingkan senyuman ketika kutemukan kontaknya. Bisa kita bertemu besok? Ku kirim. Nek, aku berangkat sekolah dulu ya, ucap Neisha yang sudah bersiap dengan seragam sekolahnya. Ibu mertuaku datang sejak subuh tadi. Mengapa terus saja kurus? Tidak seperti anak-anak yang lain. Murni, nama ibu mertuaku, mengarahkan tatapan pada Neisha dengan tatapan yang sepertinya meremehkan. Neisha baru batuk dan sekarang masih tahap pemulihan lagi. Dokter mengatakan berat badannya sama tinggi badannya serta umurnya itu imbang. Tidak suka ketika ibuku mengomentari Neisha seperti itu, apalagi terang-terangan di hadapan anakku. Apalagi ketika melihat Neisha seperti tidak suka. Alah, sejak dulu seingat ibu juga kurus, meskipun tidak batuk. Kurang gizi seperti itu. Tandasnya sengit. Aku mendiamkan ucapan ibu mertuaku. Karena menurutku tidak penting juga. Yang paham kondisi anakku ya aku. Ayo kita berangkat, Bu, ucap Neisha sambil menggandeng lenganku. Mengapa tidak diantar supir saja? Nenek kan ada di sini. Aku sudah berjanji mengantarkannya ke sekolah hari ini. Sebentar saja ya, Bu. Aina segera kembali nanti. Dasar ya kamu itu, tidak mau menghormati ibu suamimu sendiri. Laki-laki itu sampai masuk liang lahat, tetap milik ibunya. Jangan lupa itu. Entah mengapa aku tidak menyukai ucapannya, meskipun mungkin benar. Aku tahu Mas Rizky tetap milik ibu, dan selama ini aku tidak pernah protes apapun pada Mas Rizky. Selama dia bisa menjadi suami yang baik, itu yang Aina bisa janjikan, Bu. Kakiku melangkah, segera menggandeng Neisha karena tidak ingin putriku mendengar perdebatan di antara kami. Aku masih sakit hati dan dongkol dengan peristiwa yang kuketahui kemarin, meskipun berusaha menepisnya segala sesuatunya dan mencoba untuk menyusun siasat. Keluarga suamiku mendukung perselingkuhan suamiku. Itu sangat menyakitkan. Kalau sikap kamu seperti itu terus, bisa-bisa kamu ditinggalkan sama Rizky, Aina. Mendengar ucapan ibu mertuaku itu, seketika langkahku terhenti.
Kusuruh putriku berjalan terlebih dahulu menuju ke teras dan masuk ke dalam mobil. Sementara itu, aku kembali menghampiri ibu mertuaku. Apa dengan sikap patuh kepada Mas Rizky bisa menjamin jika dia tidak akan meninggalkanku? Atau setidaknya tidak akan mengkhianatiku, Bu? Masih aku ucapkan dengan suara yang begitu datar, nyaris tanpa ekspresi, karena aku tidak ingin kecurigaanku diketahui olehnya. Tentu saja, laki-laki akan bertahan dengan istri yang menyenangkan dan penurut. Kalaupun aku ditinggalkan oleh Mas Rizky, sebab dia tidak lagi menyukaiku dengan berbagai alasan, aku juga tidak masalah kok, Bu. Ibu mertuaku langsung mengarahkan tatapan sinis kepadaku. Sempat menunjukkan ekspresi tajam, tetapi kemudian tersenyum sinis. Pantas saja Rizky sering mengeluh kalau kamu sekarang suka membangkang. Mentang-mentang showroom kedua milikmu itu sekarang sudah ramai. Kamu jadi merasa di atas angin. Aku tahu dia mulai playing victim. Berarti Mas Rizky sudah mengadu ya pada ibu. Tidak apa-apa, Bu. Namanya juga sayang sama ibunya. Aku harus mengantarkan Nesya dulu. Jika ibu mau makan, silahkan makan saja. Aku sudah memasaknya, tetapi masakanku tidak menggunakan MSG. Jika rasanya hambar, ya ibu makan dari mbaknya yang masak aja. Kali ini aku benar-benar sudah mulai kehilangan kesabaranku. Kuakui aku memang memiliki karakter keras, tidak mudah diintimidasi. Aku dididik di keluarga yang segala sesuatunya butuh perjuangan. Terkadang orang berpikir hal seperti ini sebagai bentuk keras kepala, padahal semata-mata ingin melindungi hatiku sendiri ketika nanti bom itu pasti akan meledak. Setelah mengantarkan Nesya, aku menemui orang yang sudah kuhubungi semalam. Seorang laki-laki muda, dan kami bertemu di sebuah kedai sederhana. Aku akan membayarmu, Mas. Tolong masnya cari informasi tentang apa yang sudah dilakukan oleh suamiku. Foto-foto maupun video. Kalau bisa, sebelum hari kemarin kejadiannya. Suami saya sepertinya menikah siri dengan seorang wanita, dan saya ingin mengumpulkan bukti-bukti agar nanti bisa menggugatnya di pengadilan. Aku merasa menceritakan segala sesuatunya kepada orang ini tidak akan ada masalah. Karena kan pekerjaannya emang seperti itu. Bisa tolong kirimkan nomor yang akan saya selidiki itu ke nomor saya, Mbak. Laki-laki itu mengulurkan ponselnya, dan aku segera mengetiknya 2 kontak di sana. Baik, Mbak. Saya akan berusaha mencari informasinya. Nomor rekening saya sudah saya kirimkan ke nomor Mbak, sesuai dengan biayanya. Aku tersenyum. Sepertinya segala sesuatunya akan mudah nantinya. Apakah saya bisa nanti rekomendasi orang untuk memasang CCTV rahasia? Tetapi tidak ketahuan orang, Mas. Mungkin Masnya punya kenalan? Pemikiran ini muncul semalam ketika teringat adanya gaun tidur dan juga pakaian dalam milik wanita yang kuyakini adalah milik Elsa. Entah mengapa bayangan Mas Rizky main dengan Elsa di kamar kami dan aku mual karena itu. Apalagi nyatanya kemarin juga ada spray yang dijemur oleh asisten rumah tanggaku, padahal spray yang lama baru saja aku pasang. Bisa, nanti mbaknya hubungi saya saja, tidak sulit itu bagi saya, Mbak. Kesanggupan laki-laki itu membuat perasaanku lega. Setelah bertemu dengannya, kuputuskan segera kembali ke rumah. Beberapa meter dari jalan menuju rumahku, kulihat mobil yang ada di rumah itu keluar. Aku memilih mengikutinya dari jarak jauh, karena yakin jika itu adalah mobil mertuaku. Mau kemana dia? Gumamku, yang menjaga jarak dengan mobil itu, hingga kemudian aku terkejut ketika mobil itu bergerak menuju sebuah perumahan tidak jauh dari rumahku. Siapa yang ingin ditemui oleh ibu di sini? Gumamku lagi. Aku tidak keluar dari mobil, tetapi mobilku terparkir agak jauh dari sana, sehingga kemudian aku terkejut ketika seseorang keluar dari rumah itu. Ya Allah, ternyata itu...
Aku pun langsung meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumah Bapak. Mas Rizky membelikan rumah untuk janda itu, Pak. Aku bersimpuh di hadapan Bapak yang saat ini duduk di atas kursi kayu. Tangisanku tidak terbendung ketika berada di hadapannya, melihat sendiri dengan jelas bagaimana tadi ibu mertuaku ternyata menemui Elsa di rumah itu. Bapak tinggal bersama adik perempuanku yang juga sudah menikah, sementara ibuku sudah lama meninggal dunia, bahkan ketika aku masih kecil. Bapak sebenarnya sudah memiliki firasat jika suamimu itu serong, Dok. Telapak tangan Bapak mengusap rambutku. Aku merasakan kasih sayangnya. Iya, Pak. Aina merasa bodoh karena sama sekali tidak memiliki kepekaan seperti itu, Pak. Ujarku. Bagaimanapun Bapak mungkin paham aku dan Mas Rizky pacaran sejak SMA. Mungkin aku pikir Mas Rizky setia kepadaku dengan semua hal yang sudah kami lalui. Setia kepadaku melihat pengorbananku yang harus merantau demi mewujudkan impian kami. Bodoh memang aku dulu. Gaji yang aku dapatkan sebagai TKW bertahun-tahun di Malaysia, aku kumpulkan. Paling-paling hanya berkurang sedikit aku kirimkan kepada bapak dan adikku. Selebihnya langsung aku transfer kepada Mas Rizky. Padahal dulu kami belum menikah. Apa kamu sanggup menjalani pernikahan yang seperti itu, Nduk? Aina tidak sanggup, Pak. Bagi Aina kesetiaan itu harga mati. Biarlah Aina dicap sebagai istri durhaka karena tidak menyetujui suaminya menikah lagi. Ini bukan masalah poligami ataupun apapun, Pak. Mas Rizky selingkuh. Sebelum mereka menikah sudah selingkuh, Pak. Dengan Elsa. Mereka berkhianat di belakangku. Deras air mataku kembali membasahi pipi. Suaraku sesenggukan. Sedikit lega rasanya karena di rumah aku tidak mungkin menangis seperti ini. Takut asisten rumah tanggaku tahu. Entahlah, apakah mereka tahu hubungan Mas Rizky dengan Elsa? Jika tidak tahu, mengapa pakaian dalam itu ada di sana? Dan jam tangan Elsa juga ada di sana. Kalau begitu, segera selesaikan permasalahannya. Tidak perlu berlarut-larut. Bapak ini masih hidup. Kembalilah ke rumah ini, Nduk. Bapak akan selalu menerima kamu kembali. Tapi tolong, bawa Nesya bersamamu juga. Jangan ikut bapaknya. Seorang ayah memang akan seperti itu ketika mendengar putrinya menerima perlakuan buruk dari suaminya. Bapakku adalah bapak yang penyayang. Aku pasti akan menggugat cerai Mas Rizky, Pak. Tetapi aku tidak mau Mas Rizky melihatku menderita setelah bercerai. Apalagi jika Elsa seenaknya menguasai apa yang sudah aku perjuangkan selama ini. Kepalaku mendongak, dan mungkin Bapak melihat tekad yang begitu besar di mataku. Ketika telapak tangan Bapak kemudian menepuk sisi kosong kursi di sebelahnya. Aku turut berdiri, kemudian aku duduk di sana. Apakah kamu merencanakan sesuatu, Nduk? Pandangannya mengisyaratkan penasaran dan juga khawatir. Aku akan melakukannya, Pak. Dan sudah memulainya. Kuceritakan segala sesuatunya pada Bapak, karena dengan beliau aku jarang bisa menyembunyikan kenyataan. Sekarang tidak perlu ada yang ditutup-tutupi lagi, karena aku butuh dukungan dari Bapak 100%. Tidak ada yang bisa mendukungku kecuali Bapak dan juga Nesya. Aku akan mengamankan barang-barang yang perlu aku amankan dulu. Harus bisa membuat showroom pertama itu sepi dan berpindah ke showroom kedua. Terima kasih ya, Pak, karena dulu sudah menyarankan surat perjanjian dan Mas Rizky tidak akan bisa mengotak-ngatik showroom itu lagi. Kupeluk pinggang Bapak, teringat ketika dulu Bapak menyarankan hal itu. Aku sempat merasa enggan dan sempat ada perdebatan di antara Mas Rizky dan ibunya. Aku dianggap tidak percaya kepada suami, tetapi alhamdulillah aku bersikeras. Mas Rizky akhirnya setuju, karena saat itu pendapatan di showroom 1 sudah melesat, sementara aku masih merintis. Mungkin Mas Rizky dan ibunya berpikir, meskipun ada perjanjian pisah harta, aku tetap tidak akan mendapatkan bagian yang banyak.
Bukankah setelah bercerai harta gono gini tetap dibagi adil? Kalau kamu menyimpan uang itu, tetap saja Rizky akan mengambilnya nanti. Aku tersenyum tipis. Sudah paham jika Bapak akan berpikir seperti itu. Aku sudah memikirkan baik-baik, Pak. Akan mengambil uang itu perlahan-lahan. Membuat penjualan di showroom 1 beralih kepadaku. Secara diam-diam. Kalau soal showroom 3, biarkan sajalah. Kan masih berkembang. Anggap saja itu milik Mas Rizky. Aku akan membeli tanah di luar kota diam-diam dan akan membangun kontrakan di sana. Juga akan menjual mobil dengan transaksi langsung, tidak secara online agar tidak terlacak oleh Mas Rizky. Bapak menatapku, yang kali ini menunjukkan keteguhan. Kamu sudah siap untuk berperang, Dok? Aku sudah siap, Pak. Aku siap sepenuhnya. Namun ini membutuhkan waktu. Harus bisa mengumpulkan uangnya, kemudian menghancurkan usaha Mas Rizky, agar dia tahu bagaimana merintis usaha dari awal dengan nominal minim. Aku bersumpah untuk itu, Pak. Akan kulepaskan dia dalam kondisi yang menyesal nantinya, agar saat aku memiliki status janda, aku justru bisa tersenyum lebar. Tanganku terkepal bersama air mataku yang mengalir. Ada tetesan keringat yang sudah aku perjuangkan untuk bisa berada di posisi ini. Bapak pasti tahu bagaimana perjuanganku dipaksa kembali menjadi TKW dan terpisah dengan anakku atas nama cinta, dan aku bodoh. 2 hari kemudian, ibu mertuaku sudah kembali ke rumahnya. Aku menyuruh orang yang akan memasang CCTV tersembunyi itu datang dan mengaku sebagai tukang AC yang akan memperbaiki AC di kamarku. Kuhubungkan CCTV rahasia itu dengan ponselku, karena aku ingin mendapatkan bukti dari sana. Saat ini aku berada di showroom 2 milikku, dan menerima pesan dari orang yang aku mintai bantuan. Kubuka ponselku, dan aku melihat segala sesuatunya nyata di sana. Kebusukan suamiku dan juga temanku itu. Ada satu hal yang kemudian membuatku ingin menjerit, ketika mendengar suara rekaman pembicaraan Mas Rizky bersama Elsa. Suara rekaman itu mengatakan, "Mas, kalau aku nanti hamil anak laki-laki, kamu akan memberikan aku banyak uang kan, Mas? Aku ingin punya rumah yang besar, dan ingin punya usaha salon yang besar juga, Mas." Rengek Elsa. Aku jelas mendengar suaranya. "Tentu saja. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau nanti. Tapi Mas tidak akan menceraikan Aina. Apakah aku harus tetap menjadi yang kedua, Mas? Aku ingin dinikahi secara resmi nanti, bukan nikah siri, Mas." Aku tersenyum sinis. Begitu rupanya permainan seorang pelakor tidak tahu diri itu. Meskipun nanti aku masih bisa menikahimu siri, akan tetapi kamu yang akan aku prioritaskan. Kamu yang sudah direstui oleh ibuku, jadi nanti segalanya pasti mudah. Kan kamu nanti yang akan sering memberikan nafkah batin untuk aku. Aina tidak sepintar kamu, tapi aku tidak akan menceraikannya. Tapi nanti kalau anakku lahir sementara kita menikah siri bagaimana, Mas? Aku tidak mau. Aina pasti akan menerimamu nanti, ketika kamu sudah hamil. Mau tidak mau, dia pasti akan setuju menandatangani surat itu, agar aku bisa menikahimu secara resmi. Kutahan bibirku untuk tidak mengumpat ketika kalimat itu terdengar. Selanjutnya aku merasa mual, karena rekaman video itu memperdengarkan aktivitas antara pria dan wanita dewasa. Suara Elsa dan Mas Rizky saling bersahutan di antara sunyi, yang membuat luka hatiku semakin tak berperi. Hari ini aku sengaja datang kembali ke showroom 1. Ketika masuk ke ruangan Mas Rizky, aku lihat Elsa ada di sana. "Aina?" ucap wanita itu sambil tersenyum. Tetapi aku lihat kancing kemeja atasnya terbuka, sementara satu pemandangan membuatku tersenyum getir. Jejak merah di leher Mas Rizky meskipun samar-samar. "Kamu datang ke sini kok tanpa memberitahuku?" ucap Mas Rizky, yang kemudian segera berdiri dari duduknya. "Ada yang menghubungiku, Mas."
Katanya ingin melihat mobil di sini, balasku. Mengapa tidak menghubungiku? Apa tidak tahu jika aku yang mengurus showroom 1? Aku tidak tahu, karena dia tertarik membeli di showroom setelah melihat SPG ku mempromosikannya. Jantungku saat ini ingin meledak, tetapi aku biarkan saja sesuatunya. Mengapa kamu selalu mengambil kesempatan? Gumam Mas Rizky. Maksudnya bagaimana, Mas? Aku berpura-pura, padahal sangat yakin jika saat ini Mas Rizky sangat kesal kepadaku. Selalu saja SPG-mu yang bisa mendapatkan calon pembeli, desisnya. Ya aku tidak tahu, mungkin karena SPG yang kamu kerjakan bekerja maksimal. Elsa, panggilku pada Elsa. Iya Aina, silahkan kamu keluar. Aku ingin bicara dengan suamiku, secara pribadi. Ucapku, justru sengaja membuat kode dengan kepalaku ke arah pintu, dan aku lihat ekspresi kesal di mata Elsa. Elsa kemudian segera melangkahkan kakinya, dan aku memanggilnya kembali. Sa, iya, ada apa Aina? Suaranya sudah sangat kesal. Aku berjalan mendekat ke arahnya. Sepertinya harus dicoba mulai saat ini. Bagaimana aku bisa memposisikan diri sebagai atasan. Tanganku bersedekap di dada. Ku tatap matanya, dan ku angkat dagunya tinggi-tinggi. Apa sebenarnya yang akan kamu katakan kepada Elsa? Mas Rizky menghampiriku, dan kulihat justru dia yang terlihat tidak sabaran, ingin mengetahui apa yang aku sampaikan kepada Elsa. Aku ingin mengatakan satu hal kepadanya. Ini merupakan aturan yang ada di sini, dan selama ini aku pikir sudah terlalu longgar untuknya. Ku tarik nafasku panjang-panjang. Aku tahu selama ini bahkan tidak pernah berpikir untuk mengatakan hal seperti ini kepada Elsa. Apa yang ingin kamu katakan kepadaku, Aina? Elsa juga menunjukkan ekspresi penasaran, hingga kemudian aku membuka mulutku. Mulai sekarang dan lain kali, kamu harus memanggilku ibu seperti yang lainnya. Mas Rizky membelalakan mata, dan aku tahu hingga dia berjalan ke arahku. Aku tidak peduli, bahkan ketika Elsa sepertinya terkejut mendengar kalimat yang aku katakan. Apa-apaan kamu, Aina? Kamu gila pujian ya? Mas Rizky sampai meninggikan nada bicaranya. Tetapi aku sudah bersiap dengan perasaanku saat menyadari jika mungkin ini adalah refleks perasaan Mas Rizky yang sebenarnya. Siapa yang peduli? Aku tidak peduli. Hatiku mungkin telah beku, dan kerasku seperti sekarang adalah pelampiasan agar aku benar-benar tidak gila saja. Aku mendapatkan kritik dari seorang klien yang kebetulan terdengar Elsa memanggilku dengan nama. Balasku dengan sangat santai. Sementara aku arahkan tatapanku kepada Elsa kembali. Kamu bisa memanggilku nama ketika tidak berada di kantor. Jika berada di sini, aku adalah atasanmu, Elsa. Aku yang menggajimu. Jangan lupa itu, kataku dengan kalimat yang penuh ketegasan. Sampai-sampai Mas Rizky menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu berubah, Aina? Siapa yang membuatmu berubah menjadi arogan seperti sekarang? Berubah bagaimana maksudmu, Mas? Aku tetaplah Aina yang kamu kenal dulu. Aku akan tetap menghormati kamu, tidak akan pernah bertanya apapun. Aku adalah orang yang akan berjuang agar kehidupan kita menjadi lebih baik seperti hari ini. Masih ku coba untuk tidak meninggikan nada bicaraku di hadapan Mas Rizky. Bagaimanapun aku tahu posisiku sebagai istri. Di hadapan orang lain, aku jaga marwah Mas Rizky. Bahkan termasuk di hadapan maduku sekarang. Kurang pengertian bagaimana aku coba. Satu lagi, kamu di sini sebagai customer service yang terkadang merangkap sebagai resepsionis. Jangan lagi memakai kemeja yang ketat seperti itu karena menyalahi aturan. Kita di sini mau jual mobil. Akun media sosialmu yang dibuat khusus untuk promosi penjualan sudah aku baca komen-komennya. Dari sekian banyaknya komentar yang masuk, mereka justru tertarik bertanya terkait fisikmu daripada penjelasan soal mobil. Elsa menatapku. Kulihat di matanya ada kebencian.
atau sebentuk keinginan protes, tetapi dia tersenyum, mungkin menganggapku iri dengan fisiknya. Lalu aku harus berpakaian seperti apa, Aina? Tertutup seperti para SPG-mu itu. Maaf ya, Bu Aina. Aku akan memakai pakaian yang nyaman untukku sendiri. Tetapi memang benar banyak yang berkomentar bahwa tubuhku ini bagus, dan aku tidak bisa mengontrol komentar mereka. Dalam hatiku aku mengacungi jempol keberanian Elsa berbicara di hadapanku, yang secara jelas menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Senyumku sinis ketika menatapnya. Bahkan kuarahkan senyuman sinis itu ke hadapan Mas Rizky yang saat ini hanya diam saja, seolah-olah tidak bisa menanggapi perdebatan di antara kami. Kalau kamu ingin memposting bagaimana menunjukkan fisik kamu yang menawan itu, bodi kamu yang bagus, tunjukkan di akun media sosial pribadimu. Aku juga tidak akan protes jika kamu melakukannya di sana. Tetapi akun sosial milikmu itu untuk bekerja. Aku berhak untuk menilainya dan memberikan kritik di sana. Atau kamu ingin akun media sosialmu untuk bekerja itu dihapus saja? Aku mulai terbawa emosi saat mengucapkannya. Namun bersamaan dengan kedua lenganku yang bersedekap di dada, kupastikan aku tidak akan tertekan dengan semua ucapannya. Menangis itu saat diriku sendiri, saat di dalam sujudku mengadu kepada Yang Maha Kuasa. Menangis di hadapan mereka tidak akan aku lakukan, betapapun remuk redamnya perasaanku. Stop, Aina. Ini adalah pembicaraan yang tidak akan ada artinya. Mengapa harus membicarakan hal itu? Kalian itu kan bersahabat. Apa pantas seorang sahabat berbicara seperti itu kepada sahabatnya sendiri? Mas Rizky kembali melakukan pembelaan terhadap Elsa. Aku kembali tersenyum. Mungkin senyumanku ini yang membuat mereka justru semakin terlihat dongkol. Ya, aku mulai menikmati peranku. Hubungan kami memang bersahabat, tapi uang tidak pernah memandang persahabatan, kan? Aku meminta setiap diri kita profesional ketika sedang bekerja. Apakah seorang bawahan yang melakukan tindakan kurang pantas di mata atasannya berhak untuk protes? Oke, protes bagiku tidak masalah. Tetapi konsekuensi dari protes itu yang harus diterima. Bahkan aku meniupkan udara pada wajahku dengan sangat sengaja. Aku kemudian membuat gerakan mematahkan kepala ke kanan dan ke kiri. Bahkan merenggangkan jari-jariku. Aku yang kamu serahi menjadi penanggung jawab menggaji para staf dan karyawan yang ada di showroom ini. Permasalahan itu sudah sangat jelas, Mas. Tidak perlu ada yang direvisi. Aku hanya meminta hal kecil saja. Dia memanggilku ibu ketika berada di kantor. Dia berpakaian lebih sopan ketika sedang menjalankan pekerjaannya. Tidak pernah menuntut dia harus mengejar target menjual beberapa unit mobil dalam sebulan seperti yang diterapkan oleh showroom lainnya, Mas. Sulit kan? Elsa nampak tersungut-sungut. Bahkan kulihat pandangan matanya kemudian tertuju pada Mas Rizky. Lewat ekor mataku, kulihat Mas Rizky menggelengkan kepalanya pelan. Mungkin ingin memberikan ketenangan untuk Elsa. Penampilan harus rapi di sini, karena yang aku tahu, SPG di sini dengan penampilan seksinya tidak bisa mengikat penjual mobil. SPG di sini dengan penampilan seksinya tidak bisa meningkatkan penjualan mobil. Berpakaianlah yang sopan jika kamu ingin tetap bekerja di sini. Aku ini sahabatmu, tetapi kudirikan showroom ini dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Semakin meningkat dengan usaha yang juga harus aku tingkatkan. Ketika kamu merasa ini sulit, kamu lakukan. Ketika kamu merasa ini sulit kamu lakukan, maka sengaja aku menggantungkan ucapanku dan berhasil membuat mereka berdua resah dibuatnya. Apakah Mas Rizky lupa jika aku ini adalah wanita yang penuh tekad? Wanita adalah makhluk yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Kamu bisa mengundurkan diri dari tempat ini. Egois kamu, Aina, pekik Mas Rizky.
Dan kali ini aku mengarahkan tatapanku tajam kepadanya. Sangat terpaksa aku lakukan itu. Aku tidak akan pernah membahas hal ini jika dia mampu meningkatkan penjualan di showroom kita, Mas. Tetapi yang aku lihat, data prestasi dia bulan ini, bahkan 2 bulan ini nol. Dia tidak berhasil menjual 1 unit mobil pun yang lewat perantaranya. Sementara SPG yang lain berlomba-lomba dan tidak seksi pun mereka bisa melakukannya. Terserah ya Mas, jika kamu ingin mempertahankan dia dengan karakternya yang seperti itu, terserah kamu saja. SPG ku akan aku latih skillnya. Lagi pula uang yang masuk ke showroom 2 sepenuhnya menjadi milikku. Setelah mengucapkan kalimat itu, ku langkahkan kakiku, padahal tadi yang aku suruh keluar adalah Elsa. Sengaja aku berjalan pelan dan ingin melihat reaksi Mas Rizky, tetapi nyatanya dia tidak juga memanggilku, hingga akhirnya ku ambil ponsel di dalam tas milikku. Halo Arya, suaraku berusaha terdatar mungkin, meski tangan yang memegangi ponsel bergetar. Mbak Aina, saya sudah dapat semuanya, Mbak. Suara Arya di seberang terdengar tegas dan pasti. Foto, video percakapan mesra di mobil, bahkan mereka sering menginap di sebuah apartemen di kawasan Permata Hijau. Semuanya sudah ada di sini, Mbak. Selain rekaman CCTV, ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan perselingkuhan mereka. Aku menutup mata, menelan ludah pahit yang mengganjal di tenggorokan. Mendengar konfirmasi ini tetap saja menyakitkan, seolah ada pisau yang kembali memutir luka lama. Terima kasih banyak Arya, kamu sangat membantuku. Ada lagi Mbak, seperti permintaan Mbak, saya sudah menghubungi rekan pengacara terbaik saya, Pak Wijaya. Beliau spesialis hukum keluarga dan sudah berpengalaman menangani kasus seperti ini. Beliau yakin bisa membantu Mbak memenangkan hak asuh Nesya dan mendapatkan bagian harta gonogini yang adil. Apalagi dengan bukti-bukti sekuat itu, Mbak. Baik, atur pertemuan saya dengan Pak Wijaya. Saya ingin segera bertemu dengannya. Pintaku, rasa lega mulai mengisi relung hatiku yang sempat hancur. Setidaknya aku tidak sendirian. Setelah menutup telepon, aku menarik nafas panjang. Sudah waktunya bertindak. Ku kejar semua rasa sakit itu dan ku ubah menjadi tekad baja. Keesokan harinya, ku jalani rencanaku. Satu persatu, ku hubungi karyawan-karyawan terbaik dan paling loyal di showroom pusat. Mereka yang selama ini diperlakukan dengan semena-mena oleh Mas Rizky dan direndahkan oleh Elsa. Maaf mengganggu, Andi. Ada waktu bicara sebentar, tanyaku kepada kepala mekanik andalanku. Tentu saja Bu Aina, ada apa ya? Aku butuh bantuanmu di showroom 2. Gajimu akan naik 30% dan bonusnya mengikuti prestasi. Aku tahu keahlianmu dan aku percaya kepadamu. Apakah kamu tertarik? Wajah Andi berseri. Dengan senang hati, Bu. Saya sudah tidak betah lagi di sini melihat tingkah bos dan Mbak Elsa. Begitu pula dengan 2 sales terbaik yang selama ini sering direbut komisinya oleh Mas Rizky. Mereka semua setuju tanpa ragu. Klien-klien besar yang selama ini ku handle sendiri juga ku arahkan hanya untuk berurusan dengan showroom 2 dan 3. Perlahan tapi pasti, showroom pusat mulai kehilangan tulang punggungnya. Di sebuah kafe yang tenang, aku akhirnya bertemu dengan Pak Wijaya. Pria parubaya dengan sorot mata yang tajam dan bijaksana. Arya mendampingiku. Kuserahkan semua bukti-bukti yang aku kumpulkan, termasuk rekaman CCTV dari kamarku yang memperlihatkan Elsa dan Mas Rizky sedang mesra, dan laporan lengkap dari Arya. Pak Wijaya mengamati dengan saksama. Setelah selesai, dia menganggap pelan. Ini bukti yang sangat kuat, Bu Aina. Sidangnya mungkin akan alot, karena suami ibu pasti akan membantah. Tetapi dengan ini semua,
Posisi ibu sangat kuat untuk hak asuh anak dan pembagian harta. Setelah pertemuan itu, aku langsung menuju ke rumah bapak. Kuceritakan semuanya, termasuk rencana untuk menggugat cerai. Bapak mendengarkan dengan tenang, tangannya menggenggam tanganku dengan erat. Kamu kuat, Dok. Bapak selalu bangga kepadamu. Kamu jangan khawatir. Bapak akan ada di sampingmu di pengadilan. Kita hadapi ini bersama. Air mataku meleleh mendengar kata-katanya. Aku tidak sendirian. Hari sidang pun akhirnya tiba. Ruang pengadilan terasa pengap. Mas Rizky duduk di seberang dengan wajah dingin, ditemani oleh pengacaranya. Elsa tidak berani menatapku. Seperti yang diperkirakan, Mas Rizky membantah semua tuduhan itu. Ini semua fitnah. Aina cemburu buta karena bisnisnya mulai sukses dan merasa tidak dihargai, katanya dengan lantang. Hakim kemudian mempersilahkan pengacaraku, Pak Wijaya, untuk menyajikan bukti. Satu persatu bukti ditayangkan, foto-foto mereka berdua, transaksi pembelian apartemen, rekaman suara dari CCTV di mana Mas Rizky berjanji akan menikahi Elsa, dan yang terakhir, video dari Arya yang menunjukkan kemesraan mereka di publik. Suasana hening, wajah Mas Rizky yang semula keras perlahan memucat. Dia tidak bisa lagi berkata-kata, hanya bisa menatap hakim dengan pandangan kosong. Pengakuannya tidak berarti lagi di hadapan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Keputusan hakim akhirnya turun. Hak asuh anak, Neisha, diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Aina. Showroom pusat menjadi hak Bapak Rizky. Showroom kedua dan ketiga menjadi hak Ibu Aina. Harta bersama dibagi sesuai dengan perjanjian pranikah yang telah disepakati. Aku menarik nafas lega. Aku dapat yang terpenting, Neisha dan kebebasanku. Biarkan Mas Rizky mempertahankan showroom pusatnya. Aku tahu persis itu hanya tinggal nama. Tepat sebulan setelah aku resmi menjadi seorang janda, kabar yang aku tunggu-tunggu akhirnya sampai. Showroom pusat Mas Rizky bangkrut, tanpa karyawan andal dan klien utama. Manajemennya amburadul. Ditambah lagi, Elsa yang sekarang menjadi pacarnya lebih sering menghabiskan uang untuk dugem dan belanja daripada membantunya bekerja. Bahkan kabar buruk lainnya pun menyusul. Elsa keguguran akibat kebiasaan minum-minuman. Dan seperti rantai takdir yang sempurna, tidak lama kemudian tersiar kabar bahwa Elsa terjangkit virus HIV dari gaya hidupnya yang liar. Mas Rizky, dia stres berat, kehilangan segalanya, istri, anak, usaha, dan bahkan wanita yang dikiranya akan membahagiakannya. Dia jatuh miskin dan hidup berantakan. Sekarang aku duduk di teras rumah baruku yang asri, memandang Neisha yang berlarian dengan riang di taman. Showroom 2 dan showroom 3 semakin maju, bahkan sedang dalam proses ekspansi. Bapak duduk di sampingku, tersenyum lembut. Akhirnya kamu tenang ya, Nduk? Aku pun mengangguk, menatapnya dengan penuh syukur. Iya, Pak. Terima kasih banyak untuk semuanya. Aku memang tidak lagi bersama Mas Rizky, tetapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian, kebahagiaan Neisha, dan bukti bahwa kejujuran dan perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Aku bahagia, dan kali ini kebahagiaan itu akan aku raih dengan tanganku sendiri, untukku dan untuk Neisha. Kadang kamu harus hancur berantakan terlebih dahulu untuk menemukan versi dirimu yang lebih kuat, bukan tentang balas dendam, tetapi tentang membangun kembali istanamu dari puing-puing pengkhianatan, dan menemukan kedamaian sejati yang tidak pernah bisa diberikan oleh siapapun, selain oleh dirimu sendiri. Tamat.